Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Muhammad Ihsan Ramadan Saya Zalfa Salsabila dan saya Fahmi Taufikur Rahman akan menjelaskan tugas COTS dari mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi dengan topik FTP sederhana. Aplikasi ini berfungsi agar klien dapat mengunggah file dari server dan juga mengunduh file dari server. Kemudian, server dapat melihat klien mana saja mengunduh dari server dan juga mengunggah ke server. Bagian pertama yaitu tentang konektivitas antara klien dan server yang akan dijelaskan oleh Zalfa Salsabila. Sebelum kita menjelaskan tentang konektivitas antara klien dan server, izinkan saya untuk menjelaskan tentang kelas Java Data, File Type, dan Show Image. Data Java ini maksudnya adalah kelas objek yang diinisialisasi untuk menjadi tabungan untuk mengirim objek kepada klien atau server. Yang kami inisialisasi di sini hanya ada status, image icon, byte file, string name, dan message. Dan sisanya metode get setter. Kemudian ada file type. File type ini berfungsi untuk menamai file, di mana ketika kita ingin mendownload file, kita dapat memilih dokumen jenis apa atau file jenis apa yang akan dipilih untuk di-download atau di-upload ke server atau klien. Nah, pada kelas Show Image ini fungsinya adalah untuk menampilkan foto jika file yang dikirimkan adalah foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfa Salsabila Ramadianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang konektivitas antara klien dan server. Dimulai dari server. Yang pertama, kita harus menginisialisasi objek berupa server socket yang berfungsi sebagai jembatan antara klien dan server. Lalu objek output stream yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Kemudian objek input stream yang berfungsi untuk menerima data. Yang pertama kita lakukan adalah menginisialisasi server socket dengan port yang digunakan, yaitu port 9999. Lalu setelah klik mulai server, akan muncul teks server aktif. Kemudian socket akan menerima konektivitas dari klien atau disebut three-way handshake yang diterima oleh server. Lalu ketika terdapat klien yang terkoneksi, maka akan muncul klien dengan nama A berhasil terhubung ke server. Kemudian dari sisi klien, sama dengan server, klien juga harus menginisialisasi beberapa objek seperti socket, objek output stream, kemudian objek input stream, dan juga data. Setelah itu, pada klien hanya butuh menyamakan port dan IP server untuk melakukan three-way handshake. Ketika kita akan melakukan koneksi, maka socket akan mengambil IP yang sama dengan server dengan port 9999. Lalu akan muncul teks berhasil terhubung ke server. Nama yang kita isi akan ditampung pada objek output stream. Kemudian akan dikirim dengan kode out.writeObject dan menyimpan data tersebut dengan kode out.flush. Selanjutnya kita akan melihat proses konektivitas antara klien dan server. Kita run terlebih dahulu bagian server, kemudian run bagian klien. Kemudian akan muncul GUI seperti ini. Pada sebelah kiri merupakan GUI klien dan sebelah kanan merupakan GUI untuk server. Yang pertama yang kita lakukan adalah pada GUI server, klik Start Server. Kemudian akan muncul server aktif. Pada GUI klien, kita masukkan IP server yaitu 192.168.1.101. Kemudian kita isikan nama kelompok 2, lalu klik Connect. Kemudian, klien akan menampilkan berhasil terhubung ke server. Dan pada GUI server, akan muncul klien kelompok 2 berhasil terhubung ke server. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana upload file dari klien ke server oleh Fahmi Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Taufikur Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang upload file pada program FTP sederhana. Pertama kita lihat pada program klien. Untuk upload file kita dapat melakukannya dengan
menekan tombol send foto. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode programnya. Tombol yang tadi menggunakan ID JButton 2 dengan fungsi action perform. Pertama, deklarasikan terlebih dahulu set model agar tampilan terurut ke bawah sesuai dengan nama file yang terupload oleh klien. Kemudian deklarasikan jFileChooser untuk membuka tempat penyimpanan file. Ketika kita memilih file input stream akan menampung file tersebut lalu diubah menjadi tipe data byte yang berfungsi untuk menampung ukuran dari file yang telah dipilih. Lalu untuk penamaan filenya menggunakan f.getName.toString. Lalu kemudian untuk pengiriman datanya, objek data diinisialisasikan ulang untuk menampung data apa saja yang akan diupload. Pada bagian ini, file akan diset namanya sesuai dengan file yang dipilih. Kemudian file yang akan dikirim ditampung oleh objek output stream dan dikirimkan dengan kode out.flash ke server. Lalu pada tampilan klien akan muncul teks mengirim satu file. Nah, ini apabila file berhasil terkirim ke server. Lalu kita beralih ke bagian server. Pada bagian server untuk menangkap datanya, kita menggunakan objek input stream yang telah dideklarasikan. Lalu pada list model akan tampil file yang dikirim oleh klien dengan kode mode.addElement. Dan kemudian server akan mengirim ulang file yang telah diupload oleh klien. Fungsi dari while true agar server dapat menerima data berulang kali ketika klien mengirim ke server, dan server juga akan mengirim file sebanyak yang dikirim oleh klien. Ya, di sini saya akan menjelaskan, memperlihatkan bagaimana proses program dari FTP sederhana untuk bagian mengupload filenya. Pertama, kita klik tombol send foto pada program klien. Terus akan muncul tempat penyimpanan file di mana kita harus memilih file yang ingin diupload. Di sini saya beri contoh catatan brute force, kemudian klik open. Otomatis di klien akan menampilkan teks file mengirim satu file, dan di sini terdapat tampilan bahwa file telah berhasil diupload dengan nama yang sama. Kemudian pada program kliennya, di program klien akan menampilkan teks menerima satu file dari kelompok 2. Kelompok 2 ini diambil dari nama dari si kliennya. Kemudian dia juga menampung file yang diupload oleh klien dengan nama yang sama, catatan brute force. Saya beri contoh lagi apabila saya mengirim file kembali. Contoh di sini tugas week 8, filenya PDF juga, untuk open. Di sini otomatis klien di list ini akan menampil baru dari file yang diupload sesuai urutan dari penguploadan file. Yang pertama tadi kan catatan brute force, kemudian tugas week 8. Dan di server pun begitu, dia berhasil menerima satu file dari kliennya kelompok 2 dan menampilkannya secara list seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dijelaskan proses dari download file oleh Muhammad Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang download file pada program FTP sederhana. Sebelum menjelaskan tentang proses downloadnya, mari kita lihat kode programnya terlebih dahulu. Nah, untuk proses download sendiri terdapat pada method save, yang terdapat beberapa kode program seperti yang sudah saya blok ini. Lalu pada method save, yang pertama kali harus dilakukan adalah menginisialisasi data yang fungsinya adalah untuk mengambil indeks dari file yang telah kita pilih.
Kemudian di file user di sini fungsinya adalah untuk membuka file manager. Nah, pada program saya blog ini fungsinya adalah untuk membuat filter yang mana nantinya ketika kita download file hanya tipe file ini saja yang dapat muncul atau yang dapat di-save. Lalu kita accept agar filter yang telah kita buat muncul pada file manager. Setelah itu, setelah kita membuka file manager dan klik save, maka yang terjadi pada metode ini ketika klik save, maka yang terjadi file akan dimasukkan ke dalam file output stream, yang kemudian file akan di-download ke dalam direktori yang telah kita siapkan atau yang telah kita pilih direktorinya. Nah, ketika kita telah mendownload file, maka klien akan mengirim pesan kepada objek bahwa satu file telah di-download oleh klien dari server pada programnya ini. Kemudian pada sisi server yang terjadi adalah ketika diulang true atau while true, maka data akan read object kembali. Kemudian ketika klien mendownload file, maka akan muncul pesan bahwa satu file telah di-download oleh name-nya siapa, yang dapat kita lihat seperti berikut ini. Misalkan kita akan mendownload catatan brute force, lalu klik tombol save. Nah, kemudian filter yang telah kita buat tadi terdapat di sini: PDF, Doc, Excel, PowerPoint, JPG, dan PNG. Kemudian kita set nama filenya, misalkan ini file download.pdf. Terus kemudian kita pilih direktori mana yang akan kita tujukan, misalkan di dokumen. Kemudian klik tombol save. Nah, ketika klik tombol save ini, maka klien akan otomatis mengirimkan pesan kepada server bahwa filenya telah di-download seperti berikut ini. Nah, pada sisi klien terdapat pesan bahwa satu file telah di-download. Kemudian pada server terdapat pesan satu file telah di-download oleh kelompok 2. Setelah itu kita akan cek apakah file yang telah di-download tadi telah berhasil terdownload atau tidak. Tadi saya save-nya di dokumen, kita lihat ke dokumen dan nama filenya di-download. Ini file download dan hasilnya ada. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Setelah kita membuat aplikasi FTP sederhana ini, dapat disimpulkan bahwa FTP merupakan suatu protokol yang dipakai untuk keperluan transport atau menukar data antar satu komputer dengan komputer lainnya. Dengan adanya FTP ini, dimungkinkan untuk melakukan aktivitas seperti download dan upload file dengan cara yang lebih mudah dan praktis. Sekian penjelasan tentang aplikasi FTP sederhana. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.